Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian pemirsa yang dirahmati Allah, berkaitan dengan surat yang telah disampaikan Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa pada tanggal 15 dan 16 tepat pukul 16.27 WIB waktu Indonesia bagian Barat, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk melihat rusdul kiblah kita di Indonesia ini. Oleh karena itu saya menghimbau pada seluruh masjid-masjid, majelis taklim, di rumah masyarakat, supaya pada tanggal 15 dan 16 itu tepat pukul 16.27 WIB kita sama-sama melakukan rusdul kiblah dengan peralatan yang cukup sederhana seperti yang disampaikan dan dilakukan oleh rekan saya Ustadz Sarto. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kua. Ikhwatal iman dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2026 ada peristiwa astronomis yang sangat istimewa khususnya untuk umat Islam. Kenapa? Karena pada waktu itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah, sehingga benda apapun ketika itu kita tegakkan, maka bayangan dari benda tersebut itulah dia arah dari kiblat kita. Fenomena ini begitu penting untuk kita ikuti. Kenapa? Karena yang pertama adalah untuk mengecek kembali arah dari kiblat kita, baik yang di rumah, di masjid, musola, atau di mana tempat kita kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menambah kehusukan ibadah. Kenapa? Karena kalau biasa selama ini kan kita arah kiblat itu kan di mana arah barat, disitulah kita mengarahkan kiblat sholat kita. Yang ketiga, rusdul kiblah ini itu adalah merupakan tradisi para orang-orang yang menekuni ilmu falak. Maka ini biasa dilakukan anak-anak santri di pesantren. Nah, yang keempat ini yang paling urgent, bagi umat Islam yang sholat di lingkungan Masjidil Haram, itu wajib hukumnya kiblatnya mengarah ke fisik dari Ka'bah itu. Tapi kita yang jauh, kita itu cukup arahnya saja. Di mana arah kita? Kalau kita kan arah ke barat. Nah, yang harus jadi catatan kita adalah ketika arah kiblat itu melenceng 1 derajat saja, maka itu nanti jarak dari kiblat ke titik yang kita tuju itu bisa 150 km. Jadi saat ini sebenarnya walaupun kita tidak dituntut untuk 100% percis ke fisik itu, tapi ketika nanti di tanggal 15 dan 16 kita adalah berupaya, berikhtiar untuk bagaimana memperkecil jarak kesalahan arah dari kiblat kita. Baik, kita untuk memanfaatkan fenomena di tanggal 15 dan 16 kita tidak menggunakan aplikasi, kita tidak menggunakan kompas, tidak kita menggunakan map, tapi kita menggunakan alat yang sederhana yang barangkali ada di rumah kita. Yang pertama, yang besok di tanggal 15-16 kita siapkan, yang pertama adalah kayu tongkat lah, tapi dengan catatan harus lurus. Yang kemudian yang kedua harus kita siapkan adalah papan atau triplek yang agak tebal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah nanti paku paku, kemudian lakban. Nanti lakban ini fungsinya adalah untuk kalau kita di rumah kita tandai, kita tidak coret. Kalau di masjid juga kita tandai dengan lakban. Kemudian palu. Nah, nanti bisa dirangkai seperti ini. Supaya apa fungsinya nanti ketika seperti ini, kalau kita mengukur arah kiblat kita sudah enak, kita tidak lagi pegang-pegang. Nah, artinya dengan seperti ini akurasi arah itu lebih tepat ya, tidak bengkok ya, pastikan tidak bengkok. Oke. Nanti
di tanggal 15-16 tepat di jam ini ya, tepat di jam 16 sorry, jam 16.27 ya. Disitulah nanti kita lihat akurat bayangan dari tonggak tadi. Ini misalnya di sini nih. Ini kalau sudah di jam itu maka di sini ditandai. Kalau misalnya iya. Oke. Kalau misalnya ini, nah inilah kita tanda ini. Kita tarik misalnya ini. Ya. Ya, ini kira-kira. Nah, ini. Nah, inilah kalau sudah seperti ini kita tandai, nanti kita bandingkan dengan arah kiblat yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya sama ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ada perbedaan jarak, maka yang digunakan adalah bayangan yang terbaru. Itulah dia arah dari kiblat. Tapi dengan catatan sekali lagi di tanggal 15, 16 tepat di jam 16.27 WIB. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tutorial ya yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Sarto LCMA, salah satu penyuluh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Demikian barangkali kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.